إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wabilus Thayyib min Kalimatit Thayyib. InsyaAllah pada pertemuan yang ke-7 ini kita membahas sedikit tentang 3 jenis hati manusia. 3 jenis hati manusia. Kita baca wa innama yaqwa al-'abdu 'ala hudurihi fi as-salati wa ishtighalihi fiha bi rabbih 'azza wa jalla. Adapun yang menjadikan seorang hamba itu kuat 'ala hudurihi fi as-salah, yaitu menghadirkan dirinya dalam salat, washtighalihi fiha, dan juga menyibukkan dirinya dalam salat atau saat mengerjakan salat, menyibukkan dirinya bi rabbih, mengingat Rabbnya azza wa jalla. Jadi hal-hal yang membantu seorang hamba menjadi kuat untuk menghadirkan dirinya dalam salat, mengerjakan salat, mendirikan salat, dan ketika dia mengerjakan salat, di dalam salat dia sibuk memikirkan Allah, dia sibuk merenungkan ayat-ayat yang sedang ia baca, dia khusyuk di dalamnya, yaitu idza qahhara syahwatahu wa hawah. Kapan itu bisa terjadi? Saat seorang hamba qahhara syahwatahu wa hawah, yaitu ketika dia mengalahkan syahwatnya dan hawa nafsunya, syahwatnya dan juga hawa nafsunya. Wa illa, namun jika seorang hamba, seorang mukmin tidak mampu mengalahkan syahwatnya, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka faqalbun qad qahharathu asyahwatu, maka syahwatlah berarti yang akan menguasai, yang mengalahkan hatinya. Ketika seorang tidak mampu mengalahkan syahwatnya, tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya, maka saat itu qalbun qad qahharathu asyahwatu, syahwatlah yang telah menguasai hati seorang mukmin itu. Wa asarrahu al-hawa, dan hawa nafsunya akan menawan dia,
hatinya akan ditawan oleh hawa nafsunya saat dia tidak bisa mengendalikan dan mengalahkan hawa nafsunya. Wa wajada syaitanu fihi maq'adan. Kemudian ketika seorang hamba hatinya telah ditawan, hatinya telah dikalahkan oleh syahwat dan hawa nafsunya, apa yang terjadi? Wajada syaitanu fihi maq'adan. Syaitan telah mendapatkan posisi dalam hatinya. Syaitan telah mendapatkan kedudukan dalam hati seorang mukmin itu. Tamakkana fih, dia tinggal di situ, dia menguasai hati itu. Kaifa yukhallisu minal wasawis wa minal afkar. Nah, lalu bagaimana seorang hamba, seorang mukmin yukhallis minal wasawis, dia dia selesai atau dia mengakhiri was-was syaitan dalam dirinya, dan dia mengakhiri al-afkar, pikiran-pikirannya ketika saat dia salat tidak khusyuk. Bagaimana mungkin dia selesai terlepas dari hal ini sementara hatinya telah dikuasai oleh syaitan? Ya. Maka kata beliau Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wal qulubu thalathatun, dan hati manusia itu ada tiga, ya, ada tiga jenisnya. Kita bacakan. Dan hati manusia itu ada tiga jenisnya. Yang pertama kata beliau, qalbun khalin minal imani wa jami'il khair. Hati yang kosong dari keimanan dan kosong dari semua amal kebaikan. Ini yang pertama dan ini yang paling parah. Kata beliau, tiga jenis hati manusia. Yang pertama, qalbun khalin minal iman, hati yang kosong dari iman kepada Allah, wa jami'il khairi, dan kosong dari banyak kebaikan atau semua kebaikan. Ini yang pertama. Fadzalika qalbun muzlim, maka inilah hati yang gelap, tidak disinari oleh cahaya iman. Qad istaraha asyaitanu min ilqa'il wasawis ilaih. Hati seperti inilah syaitan akan istirahat di sana. Istiraha. Syaitan akan istirahat di hati yang gelap ini, di hati yang kosong dari cahaya iman, kosong dari keimanan, kosong dari amal kebaikan. Syaitan akan tinggal di sana. Untuk apa? Min ilqa'il wasawis ilaih, yaitu untuk memberikan was-was di hati ini sebagaimana yang dia kehendaki. Syaitan akan mengendalikan, mengambil alih hati yang kosong dari keimanan kepada Allah. Wa tamakkana min ghayati tamakkun, dan syaitan mengendalikan hati itu semaunya dia, suka-suka hatinya, karena memang telah kosong dari keimanan kepada Allah, gelap, tidak ada cahaya keimanan dan tidak ada amal kebaikan. Ini kondisi disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala adalah kondisi hati orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya, jenis yang pertama dari tiga jenis hati manusia, yaitu kosong dari keimanan dan kosong dari segala amal kebaikan. Dan ini kondisi dari hati orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang kafirin. Yang kedua kata beliau, wa al-qalbu tsani, jenis hati yang kedua, qalbun qad istanara bi nuril iman, yaitu hati yang telah disinari dengan cahaya iman. Hati yang telah diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auqada fihi misbahahu, dan telah dihidupkan di dalamnya lampunya, misbah, lampu. Lakin, akan tetapi, jadi jenis yang kedua adalah hati yang telah diberikan sinar keimanan, cahaya keimanan di dalam hati itu.
akan tetapi alaihi zalamatus syahawati wa awasifu al-ahwiyah, akan tetapi di dalam hati itu masih ada zalamatus syahwat, kegelapan syahwat, dari kegelapan syahwat-syahwat, wa awasif al-ahwiyah, dan juga terpaan goncangan dari hawa nafsu. Dan ini kondisi mayoritas kaum muslimin, kondisi hati kita, kondisi hati kita orang yang biasa, ya. Hati kita, ya, disinari dengan cahaya iman. Namun ada kalanya kegelapan syahwat itu menerpa. Ada kalanya hawa nafsu itu lebih unggul dan menang daripada keimanan kita. Maka apa kata beliau? Ini adalah kondisi hati mukmin. Falisyaitani hunaka iqbalun wa idbarun. Maka bagi syaitan, ya, sikapnya terhadap hati seorang mukmin yang disinari dengan cahaya iman, tapi kadang ada juga syahwatnya, ada juga hawa nafsunya, maka di sana iqbalun wa idbarun. Syaitan datang dan pergi, ya, datang dan pergi ke hati mukmin, ya, ke hati yang kondisinya seperti ini, datang dan pergi. Kemudian wa mujawalat, mujawal itu, ya, apa, keliling, ya. Jadi masuk keluar, datang pergi, begitu. Maka inilah hati mayoritas kaum muslimin yang ada, ya. Jadi kedua ini maksudnya dari keimanan kita dan hawa nafsu syahwat, dia, ya, sering beradu, ya, sering beradu. Mungkin sesekali kita menang, keimanan menang, mengalahkan syahwat dan juga hawa nafsu, dan mungkin satu kondisi juga terkalahkan iman itu oleh hawa nafsu dan juga syahwat. Jadi kondisi seorang mukmin tidak selalu berada dalam satu kondisi, ya. Kadang dia menang, kadang kalah dengan syaitan. Beginilah hati seorang mukmin. Kemudian kata beliau yang selanjutnya, yaitu al-qalbu ats-tsalits, yaitu hati yang ketiga, jenis hati yang ketiga. Qalbun mahsyuwun bil iman, qalbun mahsyuwun bil iman, yaitu hati yang dihiasi dengan iman. Hati yang dihiasi dengan iman. Nah, ini kata beliau kondisi hati para nabi, para rasul, dan orang-orang setia yang mengikuti beliau. Qad istanara bi nuril iman, telah disinari dengan cahaya iman. Wan qasha'at anhu hijab asyahawat, dan telah tersingkap darinya, dari hati seorang mukmin, yang kondisinya telah dihiasi dengan keimanan ini, tersingkap darinya hijab syahwat. Wa uqli'at anhu tilka dhulumat, dan telah digulung, ditutup darinya kegelapan. Falinurihi fi qalbihi isyraqun, maka hati yang seperti ini memiliki cahaya, ibaratkan isyraq, penerang, memiliki penerang, ibaratkan matahari. Laudana minhul wasawis, kalau ada was-was syaitan mendekat kepada orang yang memiliki hati seperti ini, ihtaraqa bih, maka was-was itu terbakar. Was-was syaitan itu terbakar, hancur, tidak mampu, ya, memberikan was-was kepada orang yang memiliki hati seperti ini. Dan ini adalah
yang memilikinya para nabi, para rasul dan orang-orang terbaik setelah mereka. Kemudian fahuwa kas-sama'il lati hurisat bin nujum. Hati ya yang telah dihiasi dengan iman yang menerangi, maka kata beliau, hati seperti ini ibaratkan as-sama', seperti langit allati hurisat bin nujum, yang dijaga dengan nujum, bintang-bintang. Falau dana minha syaitan, kalau seandainya syaitan mendekat kepadanya, maksudnya kepada langit, ya, la yatakhattaha rujima fahtaraqa, kemudian syaitan yang mendekat ke langit itu akan dilempar oleh malaikat fahtaraqa, dan terbakar. Begitu juga dengan hati, kata beliau, hatinya sudah dijaga oleh Allah, kemudian ada waswas syaitan yang datang mendekat ingin masuk ke dalam hati itu, maka Allah akan membakarnya. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan ya di surah Al-Mulk ayat 5 ya. Ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Artinya, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Jadi langit yang dekat itu, maksudnya yang dekat itu yang paling bawah, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang. Apa kata Allah? Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Ya, alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu kerjaannya sebagiannya, dia saling bahu-membahu, saling membantu untuk naik ke langit. Apa tujuannya? Untuk mengambil atau mencuri berita dari langit. Nanti setelah mereka dapat berita itu, khabar itu, apa yang akan terjadi di permukaan bumi untuk untuk yang akan datang. Nah, setelah mereka dapat, mereka sampaikan kabar ini, berita yang mereka curi ini kepada dukun-dukun. Ya, kepada dukun-dukun. Karena itu, ya, kita tidak perlu merasa takjub kepada orang-orang yang mengaku pintar, yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, bahwa besok akan terjadi seperti ini, bahwa beberapa bulan lagi akan terjadi gempa, tsunami, semisalnya, tapi dengan cara dibantu syaitan, ya. Nah, karena memang ada syaitan-syaitan itu berkhidmat membantu dukun-dukun untuk mendapatkan kabar. Nah, kadang syaitan itu berhasil dia mendapatkan berita-berita itu, dan itulah yang disampaikan kepada dukun-dukun, orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib itu. Nah, dengan berita yang benar yang satu ini, inilah terus diulang-ulang, terus disampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada dukun itu. Sementara dukun itu berbuat dusta. Satu berita yang benar dia pakai ratusan kali, ya. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu sebagiannya tugasnya adalah mencuri berita dari langit, dan malaikat-malaikat yang ada itu menjaga dan akan dilempar mereka dengan bintang-bintang itu. Kalau kena, dan maka syaitan itu terbakar. Makanya kata beliau, fahuwa kas-sama'il lati hurisat bin nujum. Hati orang yang disinari dengan iman oleh Allah, dijaga oleh Allah, itu seperti langit yang dijaga oleh banyak bintang.
Loh, kenapa dijaga oleh banyak bintang? Bintang itu menjadi bahan baku untuk melempar syaitan yang naik turun ke langit untuk mencuri berita. Jadi kenapa langit kok mesti dijaga? Nah, itu dijaga dari syaitan yang mencuri berita. Falau dana minha syaitan, kalau syaitan itu mendekat, semakin mendekat ke langit, la yatakhattaha, maka dia dilempar, rujima, dilempar, fahtaraqa, maka dia pun kalau kena terbakar. Itu di surah Al-Mulk ayat ke-5 itu disebutkan bahwa langit itu dijaga oleh Allah, dihiasi dengan bintang-bintang, yang bintang-bintang itu bahan untuk melempar syaitan-syaitan yang mencuri berita. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, walaisatis sama'u bi'a'zami hurmatan minal mu'min. Dan langit yang besar kita lihat ini, kaum muslimah, sebesar itu, maka laisatis sama' bi'a'zami hurmatan, kehormatan langit itu yang ndak lebih besar dibanding kehormatan seorang mukmin. Begitu. Jadi wahirasatullah ta'ala lahu atam, dan penjagaan Allah kepada mukmin itu atam, lebih sempurna, min hirasati sama, daripada menjaga langit. Padahal langit adalah di kitab-kitab tafsir dikatakan terutama di surah-surah yang ada disebutkan as-sama seperti at-takwir, al-infitar dan juga semisalnya, maka disebutkan di situ bahwa makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling besar yang dapat disaksikan oleh mata kepala kita di dunia ini adalah langit. Tidak ada yang lain. Makhluk Allah yang paling besar yang dapat kita saksikan di dunia ini adalah langit. Sebesar itu pun langit, maka kehormatan dia untuk dijaga oleh Allah tidak lebih besar ketimbang kehormatan seorang mukmin. Maka penjagaan Allah kepada seorang mukmin itu atammu, lebih sempurna, lebih lengkap daripada penjagaan Allah kepada langit. Was-sama'u muta'abbadu al-malaikah, dan langit itu bahkan kata beliau tempat ibadahnya malaikat. Langit adalah tempat ibadahnya malaikat. Wa mustaqarrul wahyi, dan tempat singgahnya apa? Wahyu. Tempat singgahnya wahyu. Wa fiha anwaru ta'at, di langit itu juga ada cahaya-cahaya ketaatan. Wa qalbul mu'min, sementara kata beliau hati seorang mukmin mustaqarrut tauhid, tempat bersemayamnya tauhid. Hati seorang mukmin, disitulah letak mahalnya, letak berharganya seorang mukmin itu. Letaknya ada di hatinya saat dia mentauhidkan Allah. Wal mahabbah, di hatinya juga ada kecintaan kepada Allah. Wal ma'rifah, juga wal iman, iman kepada Allah. Wa fihi anwaruha, dalam hati itu banyak cahaya-cahayanya. Fahuwa haqiqun an yuhras, maka hati itu lebih patut, lebih berhak untuk lebih dijaga. Wa yuhfaz, dilindungi, min kaidil aduwi, dari gangguan musuh. Musuh di sini maksudnya syaitan, was-was syaitan. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau ingin menjelaskan dari penjelasan yang panjang ini adalah bahwa poinnya adalah hati seorang mukmin yang disinari dengan keimanan, di dalamnya bersemanyam tauhid, pengesaan kepada Allah, di dalamnya ada kecintaan kepada Allah, dalam hati itu ada iman kepada Allah, ada pengagungan kepada Allah, maka disitulah letaknya bagaimana berharganya seorang mukmin itu, bagaimana istimewanya seorang mukmin itu. Maka hendaklah penjagaan hati ini, penjagaan mukmin ini
ya perlindungan kepada mukmin ini lebih harus lebih ketat, harus lebih ekstra ketimbang menjaga langit. Meskipun atau bersamaan dengan itu langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat di permukaan bumi ini. Nah, itu dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memisalkan dengan permisalan yang luar biasa. Apa kata beliau? Wa qad muthila dzalika bimithalin hasanin. Dan telah diberikan permisalan dengan permisalan yang bagus, wa huwa thalathatu buyutin, dan dia 3 rumah. 3 rumah. Maksud beliau dari 3 kondisi hati seorang manusia. Ada yang hatinya kosong dari keimanan, kosong dari amal kebaikan. Yang kedua, hatinya disinari dengan cahaya iman, akan tetapi masih ada kegelapan dari syahwat dan hawa nafsunya. Yang ketiga, memang benar-benar dihiasi dengan keimanan. Allah hilangkan syahwatnya, ya, meskipun masih terjadi kelalaian sedikit-sedikit, ya, karena Nabi juga manusia. Maka saat mereka saat Nabi itu diutus dari kalangan manusia, maka tabiat dan juga hukum yang berlaku kepada manusia tidak bisa lepas seutuhnya dari para nabi. Karena Nabi itu manusia, jadi masih ada sifat-sifat manusia itu melekat kepada mereka, misal lupa, ya, dan sebagainya. Ya, jadi ini 3 macam jenis hati manusia. Kemudian beliau permisalkan dari ketiga rumah ini atau ketiga hati ini, mana yang lebih dominan, ya, mana yang lebih dipilih oleh syaitan untuk dicuri, untuk dimasukkan was-was, untuk digoda, untuk diganggu. Baik, kita baca. Kata beliau, wa qad muthila dzalika bimithalin hasanin wa huwa thalathatu buyutin, dan telah diberikan permisalan yang cukup bagus, yaitu permisalan 2 rumah. Apa 3 rumah? Pertama kata beliau, baitun lil malik, ada sebuah rumah milik seorang raja. Ada sebuah rumah milik seorang raja. Fihi kunuzuhu wa dakhairuhu wa jawahiruhu. Dalam rumah ini yang milik raja ini, di dalamnya ada harta simpanan yang banyak, ada juga perhiasan yang mewah. Ya, di rumah sang raja ada harta yang banyak, perhiasan yang mewah. Kemudian yang kedua kata beliau, wa baitun lil abdi, ada rumah seorang hamba. Ya, biasa maksudnya seorang hamba, budak gitu. Fihi kunuzul abdi, dia juga rumah seorang hamba, rakyat biasa ini memiliki kunuz, hartanya juga ada gitu. Tapi tentu ya berbeda harta simpanan orang kaya dengan harta simpanan orang-orang yang biasa, berbeda. Maka kata beliau, yang kedua adalah rumah seorang hamba sahaya atau rakyat biasa, juga sama memiliki kunuz, harta yang disimpan, dakhairuhu wa jawahiruhu, ada perhiasan-perhiasannya juga. Walaysa fihi jawahirul malik wa dakhairuhu, tapi dalam rumah rakyat biasa ini, dan juga di sana ada harta dan perhiasannya, di rumah itu tidak ada satupun perhiasan dan juga harta dari raja. Ya, tidak terdapati di rumah rakyat biasa ini, tidak terdapati tersimpan di sana harta milik raja, enggak ada. Semua harta yang ada di situ tentu milik seorang hamba tadi, seorang rakyat biasa tadi. Yang ketiga kata beliau, wa baitun khalin sifrun la syai'a fih. Yang ketiga ini ada sebuah rumah kosong, tidak ada perabotannya, enggak ada, hartanya enggak ada, perhiasannya enggak ada, bahkan ya kosong dari
berbeda dari rumah yang lainnya. Jadi ini ibarat dari ketiga hati tadi. Beliau permisalkan dengan rumah raja dengan perhiasannya, rumah seorang rakyat biasa dengan perhiasannya, kemudian rumah yang kosong. Kata beliau, faja'al lissu, maka datanglah maling, pencuri, liyasriqa min ahadil buyut, datanglah seorang maling kemudian untuk mencuri di rumah-rumah ini, ketiga rumah ini. Nah, maling ini pengibaratan dari apa? Syaitan. Dari syaitan. Kata beliau, faja'al lissu liyasriqa min ahadil buyut, maka datanglah seorang maling dan atau pencuri untuk mencuri di ketiga rumah ini. Kata beliau, famin ayyuha yasriq, maka menurut kalian dari mana pencuri ini memulai? Apakah dari rumah seorang raja dengan banyak perhiasannya? Kemudian apakah dimulai dari rumah seorang rakyat biasa dengan perhiasannya juga yang tidak terlalu mewah? Atau dia mulai dari rumah yang kosong mencurinya? Nah, itu pertanyaan beliau. Ini dalam permisalan ya, dengan permisalan untuk memudahkan pemahaman. Fa in qulta, kata Imam Ibnu Qayyim dari permisalan itu, dari pertanyaan tadi, jika kamu menjawab, ya, pertanyaannya saya ulangi, ketika seorang maling datang, ya, dan ingin mencuri dari ketiga-tiga rumah ini, maka dari mana dia mulai? Kemungkinannya dari mana dia mulai? Rumah orang kaya, raja dengan perhiasan mewahnya, atau dimulainya dari rumah rakyat biasa dengan perhiasannya, harta-hartanya, atau dimulai dari rumah yang kosong? Kata beliau, fa in qulta, jika kamu menjawab minal baitil khali, oh si maling itu pasti memulai mencuri dari rumah yang kosong. Karena mahalan, kata Syekh itu, ini mustahil terjadi. Li'anal baitil khali laisa fihi syai'un yusraq, karena dalam rumah yang kosong di dalamnya tidak apa-apa yang bisa untuk dicuri. Tidak ada apapun yang bisa untuk dicuri. Enggak mungkin seorang maling memulai mencuri dari rumah yang kosong. Apa yang mau diambil? Begitu. Walihada qila li Ibni Abbas, karena itu ini disebutkan kepada Ibnu Abbas. Ya, ini diriwayatkan ya dalam kitabnya Imam Ahmad, dalam kitab Zuhud. Kemudian di kitabnya Abu Naim, dalam kitabnya namanya Al-Hilyah, pernah dikatakan kepada Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, innal yahuda, bahwa orang-orang Yahudi, taz'umu, mengaku, annaha la tuwaswisu fi salatiha, bahwa mereka tidak merasakan was-was dalam solatnya, dalam ibadahnya, ya, dalam ibadahnya. Jadi begini, ada orang Yahudi datang kepada Abdullah ibnu Abbas, dalam rangka meninggikan dirinya dan merendahkan kaum muslimin. Datang langsung dia kepada Abdullah ibnu Abbas. Katanya begini, kami itu kalau beribadah khusyuk, ya, kami kalau sedang beribadah kepada Tuhan kami itu khusyuk. Tidak seperti kalian orang-orang muslim, orang-orang Islam. Kalau beribadah itu sholat, ada yang megang jenggot, ada yang megang baju, ya, ada yang ya, bermain-main, matanya ke kanan ke kiri, sering bergerak, kata Yahudi ini, ya. Jadi kata dia, saya tidak merasakan waswas syaitan, katanya. Annaha la tuwaswisu fi salatiha, kalau kami ibadah itu khusyuk, tidak ada was-was di sana, ya, tidak ada gangguan. Maka apa kata Abdullah ibnu Abbas menjawabnya dengan jawaban yang telak, ya,
yang mematikan, yang luar biasa jawabannya. Apa kata beliau? Wa ma yasna'u syaitanu biqalbin kharabi. Ya, wa ma yasna'u syaitanu bil qalbil kharabi. Jawaban dari Abdullah bin Abbas, apa yang bisa dilakukan oleh syaitan terhadap hati yang bobrok, terhadap hati yang rusak? Nah, itu jawabannya. Maksudnya apa? Ya iya, hati kalian tidak beriman kepada Allah, hati kalian itu tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi kosong dari cahaya iman, gelap di sana. Itu adalah baitun lisyaitan, itu adalah rumah bagi syaitan, wa watanan atau wa watanun lisyaitan, tempat tinggal, tempat berdiam, tempat bermukim bagi syaitan. Lalu apa yang bisa dilakukan syaitan terhadap rumahnya? Nah, tidak mungkin syaitan merayu, tidak mungkin syaitan memberikan was-was kepada hati yang memang telah gelap gulita, tidak ada iman, tidak ada cahaya-cahaya iman, dan tidak ada amal soleh di dalamnya. Maka orang Yahudi itu pun terdiam. Jadi kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbincangan mereka ini dapat kita simpulkan bahwa kita jangan terpesona melihat kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di atas kemewahan. Ya memang mereka tidak mungkin, maksudnya mungkin saja tidak diuji. Ya, Allah berikan keluasan kepada mereka di dunia ini, sebagaimana dikatakan bahwa dunia adalah surganya bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, sementara dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Nah, karena itu kita tidak perlu terpesona dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, karena syaitan tidak perlu lagi memberikan was-was ke dalam hati mereka. Bahkan kaum muslimah, bahkan kadang orang-orang yang tidak menyembah Allah, atau orang-orang yang orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi dia menyembah selain Allah, tapi dia memberikan ibadah kepada selain Allah, itu tidak lagi diberikan was-was syaitan, tidak diberikan lagi was-was oleh syaitan. Kenapa? Sebaliknya dia diberikan kekhusyuan dalam ibadah mereka kepada selain Allah. Agar apa? Agar mereka terjatuh sejauh-jauhnya. Ya. Jadi mestinya saat kita atau saat seseorang semakin khusyuk saat tidak menyembah Allah, beribadah kepada selain Allah, semakin khusyuk, semakin tenang, harusnya semakin khawatir itu. Jangan-jangan ini bukti bahwa tidak lagi diberikan was-was oleh syaitan, sebaliknya diberikan kekhusyuan dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas, wa ma yasna'u syaitanu biqalbil kharab, apa yang bisa dilakukan oleh syaitan terhadap hati yang memang rusak, yang memang bobrok, yang memang gelap gulita, tidak ada di sana cahaya iman, tidak ada kebaikan amal saleh, dan itu bahkan menjadi rumah dan tempat tinggalnya syaitan. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in qulta, tadi pertama, jika kamu menjawab bahwa pencuri akan memulai mencuri dari ketiga rumah ini, dari rumah yang kosong, ini mustahil, karena di rumah kosong tidak ada barang, apa yang mau dicuri. Kemudian yang kedua kata beliau, wa in qulta, namun jika kamu menjawab yasriqu min baitil malik, bahwa pencuri itu akan memulai mencuri dari rumah raja karena perhiasannya banyak gitu. Kana dzalikal mustahil, ini juga mustahil kata beliau, al-mumtana', enggak mungkin terjadi. Kenapa? Fa inna alaihi minal harsi wal yazak, karena di rumah orang kaya raya, di rumah raja yang di dalamnya banyak perhiasan, banyak harta simpanan, biasanya ada al-hars, penjaga-penjaganya yang kuat, penjaga-penjaganya yang kuat. Ma la yastati'u lissu ad-dunuwa minhu, sehingga dengan banyaknya penjaga,
ma la yastati'. Ini menjadikan seorang pencuri dan maling itu tidak bisa ad-dunu, mendekat, tidak bisa mendekat dan mengambil barang yang banyak di rumah sang raja. Kaifa wa harisuhu al-malik binafsihi. Lalu balik lagi beliau kepada hati. Bagaimana jika hati seorang hamba itu diberi cahaya keimanan dan dijaga oleh Allah? Ini maksudnya hati dari para nabi. Jadi hati para nabi itu ketika datang was-was syaitan, maka langsung terbakar was-was itu. Tidak mengena ke dalam hati para nabi. Allah yang menjaga hati mereka. Kemudian falam yabqa lil-lissi illa al-bait ats-tsalits, maka tidak tersisa bagi si pencuri dan si maling ya illa al-bait ats-tsalits, kecuali rumah yang tipenya ketiga. Ya, maksudnya kalau dia mencuri dari rumah yang kosong, mustahil apa yang mau dia ambil. Kalau dia mencuri dari rumah sang raja banyak harta, mustahil juga, pasti banyak penjaganya, tidak bisa. Maka pilihan terakhirnya adalah dia mencuri dari rumah yang ketiga, yaitu rumah yang rakyat biasa, ada harta benda di dalamnya, tapi apa? Tidak ada penjaganya. Ya, tidak ada penjaganya. Atau ada penjaganya tapi tidak sekuat rumah raja. Maka kata beliau, fahuwa alladhi yashunnu alaihi al-gharah. Rumah itu yang terdapat di sana kelalaian. Ya, kelalaian. Fal yata'ammalil labibu, maka hendaknya orang yang cerdas memikirkan, merenungkan, mencermati permisalan ini, hadzal mithal haqqat ta'ammul, dengan mencermati sebenar-benarnya. Wal yanzilhu 'alal qulub, dan kemudian dia posisikan pada hatinya. Ya, pada hatinya. Fa innaha 'ala manawilihi, maka dia pasti tahu di mana posisinya. Kita tidak mungkin di posisi yang ketiga, yaitu rumah sang raja kaya raya, karena itu hati, permisalan dari hati seorang nabi dan rasul. Kita bukan nabi, bukan rasul. Dan juga kita Allah selamatkan, bukan pula permisalan hati kita ini dari rumah yang kosong, yang tidak ada cahaya keimanan, yang gelap gulita dengan syahwat dan hawa nafsu, karena kita bukan orang kafir. Maka kita ketahui posisi hati kita berada di permisalan rumah yang dimiliki oleh rakyat biasa. Di sana ada kunuz, ada harta simpanan, ya, kemudian ada perhiasan, akan tetapi di sana juga terdapat kelalaian. Disitulah hati kita. Hati kita kaum muslimin, mukminun, mayoritasnya di situ. Ya, kadang kita menang melawan syaitan, namun tak jarang juga kita kalah dengan rayuan syaitan. Itu biasa, itu mukmin itu. Ya, kalau kita selalu menang taat, maka ya itu adalah hati, kondisi hatinya Nabi. Bahkan kalau kita tidak pernah berbuat maksiat, ya mungkin itu adalah permisalan dari malaikat. Malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat, yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa qalbun khala minal khairi kullihi, maka hati yang kosong dari kebaikan, semua kebaikan kosong dari hatinya, wa huwa qalbul kafiri wal munafiq. Ini adalah hati, kondisi hati seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, dan hati orang munafik itu juga kosong. Itu juga kosong. Fadzalika baitu syaitan, dan hati yang kosong itu, yang tidak beriman kepada Allah, itulah menjadi tempat tinggal atau rumah bagi syaitan. Qad ahrazahu li nafsihi wastawtanahu, dia menjadikan itu menjadi tempat tinggalnya, tempat berlindungnya. Wastawtanahu, dan bermukim di sana. Wattakhadhahu sakanan wa mustaqarran, dia menjadikan hati yang kosong itu menjadi sakan. Sakan itu tempat tinggal, tempat nginap, ya, tempat nginap. Dan ini Allah selamatkan kita. Kita tidak berada di posisi ini, karena ini kondisi hati orang yang kafir dan orang munafik.
Kemudian wa qalbun qad imtala'a min jalalillahi wa min jalalillahi azza wa jalla wa 'azamatih, dan hati yang dipenuhi dengan keagungan kepada Allah, dipenuhi dengan kemuliaan, ya, kecintaan kepada Allah, dipenuhi dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian hati dipenuhi dengan rasa malu. Fa ayu syaitanin yajtari ala hadzal qalbi, maka hati yang baik seperti ini, maka syaitan mana yang berani akan mendatanginya, ya, yang akan merusaknya? Tidak ada, kata beliau. Kemudian wa in arada sariqata syai'in minhu famadha yasraq, kemudian kalau dia mau mencuri dari hati yang baik seperti ini, apa yang ingin dia curi dari hati, kondisi hati seperti hati para nabi dan rasul? Apa yang dia curi? Karena penjaganya kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami rasa cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk bab ini, yaitu 3 jenis hati manusia, sudah selesai. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita sambung dengan pembahasan yang berbeda. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2, silakan. Baik, kalau tidak ada, gimana? Mikrofon. Oh gitu, iya, silakan. Masya Allah, panjang, 1 halaman. Ini dibacakan atau enggak nih? Soalnya saya khawatir ini. Soalnya ini langka ini. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal seperti ini. Khusus bagi ibu yang bertanya, ya, ini tidak perlu diruqyah, ya. Tidak perlu diruqyah, dan apa namanya itu? Perasaan itu tidak ada yang salah. Kalau perasaan kita tidak bisa mengaturnya, ya, kita tidak bisa mengaturnya karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang salah itu kalau kita wujudkan dengan perbuatan, itu yang salah, ya. Misal permisalan, ini permisalan saja, ya. Misal ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, sudah sama-sama saling menikah, misal sama-sama saling menikah. Nah, ternyata, ya, sudah punya keluarga masing-masing, tapi si suami yang ini malah menyukai
istri orang lain gitu, menyukai, apakah salah? Kalau perasaan itu ndak salah, ndak bisa kita atur gitu ya. Kita tidak bisa mengatur mana yang harus kita cintai dan mana yang harus kita tidak cintai. Yang salah itu kalau kita wujudkan dalam perlakuan. Kemudian misal kita suka dengan pasangan orang lain, kemudian kita kita cari medianya, kemudian kita inbox di sana, kita WA dia, kemudian bertemu, teleponan semacamnya. Ini sudah salah gitu. Ini salah. Nah, kemudian bagaimana caranya sehingga Masya Allah, pertanyaannya nih. Jadi apapun yang terjadi dengan dia itu enggak kewajiban kita gitu ya. Misal kalau kita tidak menerima karena kita sudah tahu dia punya keluarga dan tidak bisa bersatu gitulah intinya, maka ketika kita tidak mau berhubungan lagi dengan dia atau memang tidak mau memulai hubungan dengan dia, dan dianya misalnya berontak, suka menyakiti diri atau ngancam bunuh diri gitu kan, ya itu tidak masalah, tidak urusan kita gitu ya. Kalau gitu nanti repot kita kan, tetangga datang, bayarkan token saya ya, kalau enggak saya bunuh diri, bisa gitu? Enggak bisa. Saya belum makan hari ini, kasih saya makan, kalau enggak saya mau hantukkan kepala saya ke dinding gitu. Ya enggak bisa gitu, itu urusan kamu gitu. Kalau ada saya bantu, kalau enggak saya bantu. Tapi kalau pas enggak saya bantu kamu mau bunuh diri, itu urusan kamu gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, selama kita tidak salah, ya mau dia bunuh diri, mau dia ngapai, itu urusan dia. Nah begitu. Kadang inilah jeratan syaitan itu ya kaum muslimah, untuk supaya kita luluh, untuk supaya kita tunduk memenuhi permintaannya. Kadang orang mengancam akan menyakiti dirinya, akan meminum obat untuk menyiksa diri semacamnya. Kalau saya pribadi ya silahkan gitu aja, kalau bisa saya bantu belikan gitu. Nah ya, jadi itu jangan dipikirkan. Yang dipikirkan itu bagaimana supaya kita tetap di jalan Allah ya, dan tidak perlu diruqyah ya. Tidak perlu diruqyah. Ini itulah cobaan ujian itu, mampukah, kuatkah kita untuk menjalaninya. Jadi begini ya, saya pribadi bukan anti ruqyah ya, maksudnya ruqyah itu kan bagian dari pengobatan juga, tapi tidak semuanya itu harus diruqyah. Ada orang malas sholat di ruqyah, ada malas sedekah ruqyah, malas puasa di ruqyah. Ya itulah malas, itulah perjuangan kita untuk melawannya gitu. Jadi apakah setelah semua di ruqyah kita bumikan ruqyah ini menjadi enggak ada lagi satu orang pun yang tidak mau sholat? Nah, jadi kita disitulah perjuangan kita untuk mujahadah ya dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah melakukan berbagai cara untuk melupakannya. Jalannya itu cari yang lain, yang halal gitulah. Cari yang lain yang halal ya. Cari yang lain yang halal, mulai hidup yang baru. Dan jangan lupa rutin berzikir, zikir pagi petang. Kemudian hapus semua kontak yang berhubungan dengan dia. Ya, saya yakin, kalau saya pribadi yakin saya bisa. Ya, bisa. Kalau kita tidak mau buka lembaran baru, ya nanti di situ-situ aja pikiran kita, bahkan nanti murung, futur, nggak mau lagi kajian, nggak mau sholat, nggak mau ini, begitu. Nggak, kehidupan muslim itu nggak gitu. Ya, muslimah itu hidupnya itu
tujuannya untuk lurus ke surga. Nah, itu dia, lurus ke surga. Kalau ada rintangan apa segala macam kehidupan ini sementara, itu sementara, ya. Jadi seperti itu. Ada yang salah dan kurangnya saya mohon maaf dalam menjawab ini, karena saya merasa ini hal yang langka, jadi tidak perlu saya bacakan. Cukup kita mengambil ibrah saja, dan jangan bermain api, ya. Jangan mulai bermain api, begitu. Jangan mulai bermain api, nanti terbakar, ya, begitu. Kalau kalau tidak mau terbakar jangan main api. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada atau tidak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, mau nanya Ustadz, anak mertua anak qadarullah belum ikut sunnah, ya. Jadi belum ngaji. Belum ikut ngaji sunnah gitu. Terus ini Ustadz, kemarin sempat ada bahas dia pergi kajian tapi nggak sunnah, ya Ustadz, ya. Dia terus baca untuk setiap malam sebelum tidur itu baca Yasin, surah Al-Waqiah sama surat Al-Muluk. Katanya sih untuk apa ya, untuk biar tidak disiksa di dalam kubur dengan baca itu gitu. Yang anak tanyakan, apa betul itu ada dalilnya Ustadz gitu? Baca surah Yasin, Al-Waqiah, Yasin, Al-Waqiah sama Al-Muluk Ustadz. Tiap malam. Ya, setiap malam diusahakan sebelum tidur baca itu Ustadz, ya. Mungkin dari Ustadz yang dari ikut kajian itu, ya. Apakah ada dalil atau tidak? Apa betul gitu Ustadz? Kalau emang wallahu alam, saya belum jumpa. Wallahu alam. Gitu. Saya belum jumpa. Pertama, bisa jadi tidak ada. Yang kedua, apa yang saya tidak jumpa bukan berarti tidak ada. Lebih bagusnya lagi, bagaimana cara ibu bertanya ke beliau dari ada dalilnya atau tidak, gitu. Mungkin ibu segan bertanya, bisa dari jalur anak misal, bisa bertanya. Ya, saya belum nemu. Wallahu a'lam. Cukup, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita pada sore hari ini menjadi sebuah amal kebaikan yang kelak kita berbangga-bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah meluangkan waktu, tenaga dan harta untuk hadir di kajian ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah untuk memudahkan kita memahami agama, melembutkan hati kita dan tunduk kepada Allah, ya. Merasa diri kita tetap butuh dan kurang terhadap ilmu dan amal. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.